Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gevira Aulia Zahra, NIM 23011111757. Saya seorang mahasiswi Administrasi Publik kelas D angkatan 2023. Pada video kali ini saya akan memberikan review atau memberikan kesimpulan dan saran mengenai tentang jurnal artikel ilmiah mengenai etika pejabat publik dan peranan Gen Z dalam studi administrasi publik. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama adalah kesimpulan saya. Secara empiris, etika sangat diperlukan dalam ranah administrasi publik, sebab etika dapat dijadikan sebagai pedoman, referensi, dan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, etika juga dapat dijadikan sebagai standar penilaian terhadap baik dan buruknya perilaku penyelenggara negara. Saat ini, sudah banyak pelanggaran etika yang dilakukan oleh pejabat publik. Terdapat dua jenis pelanggaran etika yang banyak dilakukan oleh pejabat publik di Indonesia, yaitu abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan dan maladministrasi. Faktor penyebabnya ada banyak, seperti akibat lemahnya penegakan hukum serta sikap permisif publik terhadap perilaku tidak etis. Nah, tren pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara negara di Indonesia cenderung mengalami kenaikan. Tidak sedikit pejabat publik yang terjerat kasus korupsi. Menurutnya, nilai dan etika publik di dalam tubuh para penyelenggara negara dapat dilihat dari meningkatnya praktek konflik kepentingan, tertutupnya pemerintah atas akses informasi publik, serta sikap pembiaran atas praktek kekerasan fisik dan ancaman digital yang banyak dilakukan oleh penyelenggara negara. Adapun bentuk-bentuk abuse of power diantaranya yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme yang biasa kita dengar dengan sebutan KKN. Penyelenggaraan layanan publik yang tidak didasarkan pada etika serta efisiensi kebijakan. Sementara praktik maladministrasi dapat dijumpai dalam beberapa bentuk, seperti ketidakjujuran atau dishonesty, tindakan pungli, dan tindakan mengabaikan hukum, seperti menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Tindakan favoritisme di dalam menafsirkan hukum demi menguntungkan kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi. Berperilaku tidak adil terhadap bawahan atau pegawai dan menggunakan anggaran negara secara berlebihan. Nah, selain itu adanya fenomena pelanggaran etika yang dilakukan oleh pejabat publik di Indonesia, baik di tingkat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Serta pemerintah daerah masih banyak dipengaruhi oleh warisan kultur kolonial, di mana seseorang cenderung memandang demokrasi hanya sebagai saran untuk melaksanakan kekuasaan. Peranan Gen Z sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pejabat publik yang beretika. Generasi Z yang diidentik dengan teknologi merupakan instrumen penting dalam menentukan perubahan konstruksi sosial masa depan bangsa. Peranan generasi Z menjadi sangat penting, terutama dalam mereduksi sikap permisif publik terhadap perilaku tidak etis. Selain itu, melalui fungsinya sebagai pengawas kinerja aktor publik, peranan strategis dari kelompok generasi Z diharapkan mampu mendorong penegakan etika pejabat publik. Nah, selanjutnya adalah saran saya. Urgensi etika di ranah administrasi publik harus menjadi prioritas pemerintah untuk menjaga iklim demokrasi yang lebih sehat. Tingginya kasus demoralisasi dan disfungsi etika yang dilakukan oleh pejabat publik harus segera dapat ditangani agar tidak melahirkan sikap permisif di kalangan masyarakat. Pemerintah harus mempertegas hukum atas penyelenggaraan etika administrasi agar pejabat publik yang telah melakukannya jera, dan memberikan reward kepada pejabat publik yang tidak pernah melakukan pelanggaran etika administrasi tersebut. Selain itu, bisa juga dengan melakukan pelatihan kepada pejabat publik tentang pentingnya menjaga etika administrasi dan meningkatkan etika dalam pelayanan publik. Selanjutnya, peranan Gen Z juga sangat berpengaruh terhadap kasus ini. Gen Z harus memiliki sikap yang lebih peka terhadap kasus-kasus yang terjadi di Indonesia saat ini, seperti kasus korupsi dan selainnya yang menyimpang dari etika administrasi publik. Karena Gen Z lebih produktif atau memiliki banyak sarana informasi dan teknologi untuk mengetahui kondisi publik saat ini dan merupakan agen perubahan untuk menerapkan perilaku etika administrasi yang lebih baik di masa yang akan mendatang. Sekian review kesimpulan dan saran yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.